Kediaman rumah anggota DPR RI digeruduk oleh ribuan massa. Kini tetangga Ahmad Saroni bernama Idris mengungkap keberadaan sang pemilik rumah. Disebutnya anggota DPR itu kini sudah tidak ada di dalam rumah tersebut dan disebutnya kini berada di negara Singapura. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Apa yang ditakutkan oleh masyarakat akhirnya terjadi. Banyak pengamat memprediksi dan akhirnya terjadi. Termasuk saya sudah memprediksi dari video-video saya sebelumnya dan kini terjadi. Jadi sangat memprihatinkan, akhirnya rumah Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya akhirnya digeruduk oleh massa. Di situ terjadi hiruk pikuk dan semuanya memasuki rumah para anggota DPR tersebut, dan apa yang terjadi melampiaskan kemarahannya di rumah para anggota DPR tersebut. Alam tak gambang jadi guru. Pepatah Sumatera Barat sepertinya tidak didengar oleh para anggota DPR. Belajarlah dengan alam, situasi alam, dengan kaidah-kaidah adat istiadat, etika, moralitas, seperti para ulama sering sampaikan. Tapi sepertinya semuanya itu dianggap omong kosong oleh para anggota DPR yang terhormat. Dan akhirnya mulai tanggal 29, tanggal 25 maksud saya, sampai tanggal 30 terjadi chaos yang luar biasa. Banyak gedung dibakar, termasuk gedung DPRD Makassar. 3 orang tewas dan 5 orang lainnya luka-luka dalam insiden pembakaran gedung DPRD Kota Makassar Jumat 29 Agustus malam. Kebakaran terjadi setelah massa merengsek masuk ke gedung DPRD Makassar dan membakar puluhan kendaraan yang terparkir di halaman. Insiden ini berlangsung saat rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan 2025 sedang berjalan yang dihadiri anggota DPRD dan pejabat Pemkot Makassar. PLT BPBD Kota Makassar M. Fadli menjelaskan sebanyak 8 orang dievakuasi, 3 diantaranya ditemukan meninggal diduga terperangkap di dalam ruangan saat api membesar. Ini potret yang mengerikan, dan akhirnya harus terjadi korban di demo yang sangat brutal kali ini, sangat anarkis, karena itu pelampiasan amarah dari rakyat Indonesia yang jengah terhadap perilaku anggota DPR yang menari-nari karena gaji naik, kemudian komentar yang tidak semestinya sampai menghina rakyat. Dan harus hati-hati juga, sudah terjadi perusahaan dan huru-hara di rumah para anggota DPR tersebut, sehingga perlu diwaspadai dan perlu introspeksi diri, terutama Deddy Sitorus harus introspeksi, karena bisa jadi rakyat juga melirik rumah Anda, karena Deddy Sitorus di sebuah televisi sangat komentarnya sangat tidak mengenakan masyarakat, bahwa dia mengatakan kalau anggota DPR jangan disamakan dengan supir becak, jangan disamakan dengan rakyat jelata. Jadi itu juga membuat jurang pemisah yang menyakiti rakyat. Deddy tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR. Untuk itu baik
yang ada di Jakarta, yaitu Afan Kurniawan, driver ojol yang harus dilindas oleh mobil Brimob, mobil tempurnya Brimob, dan juga yang terjadi di DPRD Makassar, harus tiga orang staf ASN harus gugur dalam demonstrasi itu, dalam kebakaran yang dahsyat. Untuk itu saya berserta tim kalangan mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan di Jakarta, driver ojol yang berjuang untuk keluarganya, menghidupi keluarganya, juga para ASN yang telah gugur di kantor DPRD Makassar yang ditemukan oleh pemadam kebakaran, yaitu 3 jasad dan ternyata adalah ASN. Untuk itu kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Nah, korban sudah jatuh, jangan sampai terjadi lagi. Walaupun diprediksi akan sampai 5 September, tapi harusnya gerak cepat. Karena amarah rakyat itu sepertinya sudah sampai ke hulu hati, sehingga pelampiasannya luar biasa. Jadi, korban antara aparat dan rakyat sepertinya telah teradu di lapangan antara aparat dengan rakyat. Siapa yang menjadi biang keroknya adalah oknum-oknum anggota DPR yang berkomentar pedas tanpa etika yang baik sehingga melukai rakyat. Kenaikan gaji merupakan ketimpangan yang luar biasa antara rakyat dengan anggota DPR. Tunjangan yang melimpah, belum honor-honor yang lain, belum uang-uang reses, dan macam-macam. Dan transparansinya tidak ada, seperti uang reses. Itu seakan-akan punya haknya anggota DPR, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Sebenarnya bukan 100 juta tunjangannya para anggota DPR itu. Karena menurut Mahfud, dalam 1 tahun bisa mencapai 2 miliar lebih. Jadi rata-rata ya bisa 235 jutaan per bulan. Belum hal-hal yang lain. Dan ini sangat kontras dengan pendapatan rakyat. Bagaimana rakyat menderita, bagaimana rakyat mendapatkan PHK, susah. Driver-driver ojol juga sekarang sangat susah untuk mendapatkan nafkah yang layak. Juga bagaimana para pengemudi becak, bagaimana orang yang ada di jalanan. Jadi hal itu yang akhirnya terpendam, sementara di acara-acara televisi, entertainment, banyak acara yang memamerkan kekayaan-kekayaan para artis, memamerkan kekayaan para anggota DPR atau pejabat, dan itu bukan menjadi impian yang positif bagi rakyat, tapi sebenarnya itu menjadi kedongkolan dan kesedihan, dan akhirnya menjadi hal yang membuat masyarakat marah. Sobat Kinayungan, korban luar biasa telah terjadi. Bentrokan luar biasa telah terjadi. Infrastruktur hancur di berbagai daerah. Gedung DPRD di kota Solo hancur. Demikian juga bagaimana dengan di kota-kota lain. Semuanya hancur. Pembakaran kantor-kantor DPRD itu adalah sebagai fakta nyata bahwa rakyat marah dengan anggota DPR. Untuk itu perlu kita himbau kepada para pimpinan partai dan Dewan Kehormatan DPR untuk menindaklanjuti apa tuntutan mahasiswa, sebagian besar mahasiswa dan rakyat, bahwa yang membuat huru-hara ini, awal huru-hara ini adalah komentar para anggota DPR. Untuk itu, semestinya untuk meredakan semuanya itu awal adalah para anggota DPR yang membuat marah rakyat harus dipecat dari DPR.
Walaupun masih anggota partai, itu hak partai, tapi harus dipecat dari anggota partai. Jadi bukan seperti langkahnya Nasdem, Partai Nasdem yang memindahkan Sahroni dari Komisi 3 ke Komisi 1. Dan akhirnya terjawab juga dari beberapa anggota Nasdem bahwa perpindahan itu hal yang biasa, bukan karena hukuman. Dan ternyata di Komisi 1 itu sebenarnya adalah komisi yang basah juga, yang nikmat juga. Mungkin lebih jangkauannya, tebalnya lebih luas, karena membidangi tentang masalah luar negeri dan militer, pertahanan, ya, khususnya pertahanan di situ. Nah, di sini yang perlu kita lihat. Nah, untuk itu jangan sampai terjadi rakyat marah lagi, bukan hanya dibatalkannya tunjangan-tunjangan seperti itu, perlu dievaluasi lagi. Dan yang jelas untuk meredam amarah, ketua partai harus memecat, DPR harus memecat. Itu salah satu solusi, termasuk apa yang dikatakan di televisi anggota-anggota DPR yang tidak pantas, yang menghina-menghina rakyat, walaupun tidak viral, belum begitu viral seperti 3 tokoh ini. Minta maaf bukan hal yang sederhana. Selesai gitu, minta maaf selesai, tidak. Jadi harus ada pemecatan. Apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan evaluasi dan sadar diri bagi para anggota DPR, juga para pejabat-pejabat pemerintah. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Wassalam.